Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Kalau tanpa persetujuan langsung main potong, itu berarti namanya pemaksaan. Apalagi sudah langsung tanda tangan. Apalagi kalau ada ancaman di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa tatap muka lewat media Gemapos. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pemirsa Gemapos yang budiman, sebelumnya masuk ke materi, kami sampaikan untuk memberikan like, subscribe, dan komen terhadap kegiatan ini, dan insya Allah kita akan membahas tema yaitu tabungan perumahan rakyat yang sekarang sedang trendy. Pemirsa Gemapos yang budiman, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, TAPERA itu singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Satu pemikiran atau satu program kerja dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Sesungguhnya bagus, sangat bagus sekali. Dan ini bagian daripada kebaikan di dunia wal akhirah. Yang saya pahami, proses daripada TAPERA ini adalah di mana dipotongnya gaji para karyawan baik PNS maupun swasta sebesar 3%. Langsung dipotong dari gajinya lalu ditabungkan ke TAPERA tadi. Nah, pemirsa sekalian yang budiman, bicara memotong gaji karyawan berarti memotong haknya. Bicara memotong haknya, maka itu harus sepengetahuan, bahkan harus dengan keikhlasan si penerima gaji. Artinya tidak boleh langsung dipotong tanpa ada akad dari yang punya gaji. Ya, kalau sudah ada akad dan penerima gaji itu adalah menerima, dia ikhlas, ridho, dan menyetujui ya sebagian gajinya untuk tabungan perumahannya nanti yang disebut dengan TAPERA tadi, maka secara hukum dibolehkan. Kenapa? Karena ada antarodin. Ya, yaitu yang memiliki gaji tersebut itu ridho, ikhlas, rela ketika gajinya dipotong. Maka secara hukum agama Islam itu adalah dibenarkan. Itu satu. Ya, selama tidak ada unsur penipuan segala macam. Yang kedua, setelah uang itu ada di sana, di tabungan itu, lalu uang itu misalnya untuk sekian tahun tidak dia pakai, perumahan itu dia tidak ambil, mungkin karena dia meninggal atau kerjanya kena PHK atau resign, ya, dan seterusnya. Maka pertanyaannya, uang tabungan dia itu kemana? Dikembalikankah kepada yang nabung tadi atau tidak? Nah, ini juga masalah tentunya. Dikarenakan ini tabungan sepegawai, namanya nabung ya harus kembali. Kan judulnya TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat. Bagi mereka yang dapat rumah is okay mungkin. Tapi bagi mereka yang tidak dapat rumah, lalu uang tabungannya itu kemana? Maka kalau ingin selamat itu uang, maka tentu dikembalikan kepada yang menabungnya. Karena itu kan tabungannya. Tidak ada hak orang lain yang memakai tabungannya itu tanpa seizin yang memiliki tabungan tadi, yaitu para pekerja, para karyawan, para pegawai itu. Itu satu, itu harus clear. Ya, harus clear. Atau langkah yang kedua, apa langkah yang kedua? Si penabung tadi dia mengikhlaskan ya apa yang dia sudah tabungkan itu dan dia tidak ambil dalam bentuk perumahan tadi, dia ikhlaskan untuk saudaranya yang lain. Berarti masuk kepada ranah ta'awun. Artinya tolong menolong antar sesama.
ini sepertinya sama juga seperti dana BPJS kelihatannya, Tapera ini. Yaitu tabungan-tabungan yang ada itu, yang dipotong itu adalah untuk ya pembiayaan rumah tadi. Nah, ketika dia ikhlaskan, dia sumbangkan, dia berikan dia seperti itu kepada yang lain dan dia tidak ngambil, maka itu namanya sedekah. Nah, kalau bicara sedekah tentu dalam agama kita jelas sangat dianjurkan. Dan ini ta'awun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi dana tapera tadi kalau diniatkan dia sumbangkan untuk yang lain yang pengen rumah dan dia tidak ngambil, maka itu namanya ta'awun dan jatuhnya sedekah. Nah, hal ini harus clear dari yang menabung tadi. Harus clear dulu, ya. Oh iya, apa yang saya sudah tabungkan dan saya tidak ambil, saya sedekahkan. Dan itu harus ada tanda tangan dari yang memiliki gaji. Maka kalau jalurnya seperti ini, maka secara kacamata agama insya Allah ini adalah selamat dan tidak menyusahkan masalah baik secara hukum dunia maupun secara hukum agama kelak di akhirat. Pemirsa Gema Pos yang budiman, dari apa yang tadi diuraikan jelaslah bagi kita bahwa apapun kebijakan, apapun program kerja demi kesejahteraan dan kebaikan orang lain, kalau pimpinan untuk masyarakatnya, rakyatnya, maka itu sesuatu yang sangat terpuji di hadapan Allah. Namun tadi jangan lupa sistemnya, caranya. Harus ada keikhlasan, keridhaan atau persetujuan lah begitu bahasa kitanya. Ya dari orang yang dipotong tadi. Kalau tanpa persetujuan langsung main potong, itu berarti namanya pemaksaan. Apalagi suruh langsung tanda tangan. Apalagi kalau ada ancaman di belakang. Udah nggak ada akad di awal, ya. Apalagi penjelasan pun mungkin dia tidak dapatkan. Tapi kalau dia tidak bayar, ya tabungan ini nanti kena ancaman, misalnya kena sanksi, misalnya. Ya apapun itu ancaman dan sanksinya, maka jelas ini pemaksaan lewat struktural. Tentu tidak boleh dilakukan. Ya, tentu hal ini tidak boleh dilakukan, tapi harus ditata kembali. Ya betul tadi niatnya baik, bagus, rencananya bagus, tapi dalam pelaksanaannya. Ingat sabda Nabi SAW, ada sabda Nabi yang masya Allah ya maknanya sangat luar biasa, itu tentang harta. Ada dua pertanyaan dalam masalah harta ini. Sekali lagi, ya pemirsa Gema Pos yang budiman, ada dua pertanyaan tentang harta yang kita dapatkan. Kata Nabi, min aina yaktasibul mal wa fi madza anfaqah. Dari mana didapatkan? Ya kan? Ya, dengan cara apa didapatkan dan lalu kemana dibelanjakan? Ya, kemana dibelanjakan? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa. Nah, pertanyaan ini harus kita jawab dengan usaha-usaha yang baik, yaitu mendapatkan dengan cara yang halal. Ya, boleh dari orang lain kayak tadi dipotong itu ini segala macam tadi harus ada keridhaan, keikhlasan dari orang yang dipotong. Setelah itu kemana dibelanjakan? Itu tabungan itu nanti kemana? Betulkah? Gitu kan, tabungan dia dan nanti dia akan nikmati atau tidak? Ini semua tentu menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari hadis Nabi SAW yang tadi itu. Maka oleh karena itu sekali lagi sebagai penutup ya atau kesimpulan daripada bahasan ini adalah sungguhnya Tapera sekali lagi program yang mulia, bagus ya, dan itu sifatnya ta'awun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaannya harus ada keikhlasan dari yang dipotong gajinya tadi. Sembari disosialisasikan ya. Kalau nanti kamu ngambil taperanya akan begini-begini, kalau kamu nanti ngambil dan seterusnya harus jelas. Dan yang ketiga, bila ya tabungan tapera yang sudah dia setorkan itu ya lalu dia tidak ambil, maka itu kemana ya statusnya, dikemanakan. Maka kalau itu dipakai oleh orang lain dan tidak kembali kepada yang menabung, lagi-lagi harus ada kalimat dari yang menabung bahwa uang yang saya tidak ambil untuk tabungan tadi itu saya sedekahkan, saya hibahkan, saya berikan untuk saudara kita yang lain
yang sedang atau untuk saudara kita yang lain yang ingin memiliki rumah dari tabungan tersebut. Harus ada kalimat itu supaya kesananya tadi halal. Ya, supaya tidak menimbulkan pertanyaan di akhirat kelak dari mana dan kemana dibelanjakan harta itu. Nah, kalau sudah ada pernyataan dari yang dipotong gajinya tadi, ya dia niatkan untuk hadiah atau sedekah dan sejenisnya, maka itu clear secara hukum agama dan itu dinyatakan halal. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama para pengambil kebijakan, ya supaya program ini betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua dan membimbing kepada kita semua sehingga dalam segala keputusan kita, ucapan kita dan perbuatan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak jatuh kepada kesalahan. Demikian barangkali pemirsa Gema Pos yang budiman, silahkan ya untuk memberikan kembali like, subscribe dan komen untuk materi atau acara ini. Mudah-mudahan ini sumber bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.